Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Muhammad Channel dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami Muhammad Ibn Lubis selaku pembawa acara talkshow kita pada hari ini, di sore hari ini, dengan menghadirkan bintang tamu spesial, penggiat sekaligus hari ini sudah pengusaha yang sudah sukses. Beliau ini juga tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang merambah dunia bisnis di bidang kopi. Dan sudah jelas di custom beliau hari ini ada brand yang sudah ternama, Kopinta. Dan saya dengar informasinya Kopinta ini sudah beberapa kali mengikuti event-event nasional. Bahkan sudah sangat paham betul, sangat tahu betul Bapak Menteri kita, Menteri Pariwisata, Bapak Sandiaga Uno sudah beberapa kali mencicipi produk-produk daripada Kopinta. Dan untuk lebih jelasnya bagaimana saja produk kopi ini, kemudian seputar perekonomian masyarakat petani kopi yang ada di Mandailing Natal, kita langsung saja kepada Abang Anda, Sapudin Lubis, atau yang akrab disapa dengan Bang Ucok. Untuk sedikit Bang, mohon nanti diceritakan bagaimana Abang sendiri salah satu penggiat penggagas kopi Mandailing yang sekarang punya brand bisnis Kopinta. Silakan Bang Ucok. Ya, terima kasih. Kopinta ini mengadopsi daripada bahasa Mandailing, yaitu kopinya kita dari sini dulu. Kopinya kita kan. Nah, apa dasar pemikiran kita untuk menciptakan coffee shop dan produk seperti ini? Karena di mana-mana kita lihat di kafe-kafe itu orang selalu bestsellernya kopi Mandailing. Nah, kita memasuki ranah usaha. Awalnya kita pure sebagai petani kopi. Tapi pada saat kita panen pertama, harga gabah di tingkat petani itu di kisaran angka 14 sampai 15 ribu. Cuma 14 sampai 15 ribu. 1 kilo itu gabah yang kadar airnya yang di sekitar 70%. Yang mana kita membutuhkan green bean 1 kilo, kita membutuhkan 2,5 kilo gabah, gram gabah. Nah, kenapa saya sampaikan dari situ tadi? Karena harga kopi di tingkat cafe shop itu di angka 15 sampai 20 ribu per cup gitu. Jadi bahkan lebih mahal harga segelas kopi di cafe shop daripada harga gabah kopi di tingkat petani. Di sini ini tidak bisa gitu. Kita harus walaupun kita petani, kita harus mampu menciptakan produk dan kita harus belajar bagaimana menyajikan kopi-kopi yang betul-betul bisa dinikmati. Karena Mandailing Natal ini enggak semua juga daerah di dunia ini diciptakan Tuhan seperti kita. Ada rahmat yang harus kita syukuri. Dan perlu kita tegaskan, Mandailing itu bukan paritas. Dalam kopi itu hanya 3 paritas, ada Robusta, Arabica, dan Liberica. Tetapi kopi apapun yang kita tanam di daerah Mandailing punya ciri khas tersendiri, punya rasa tersendiri. Jadi tidak bisa disamakan dengan daerah-daerah lain. Bukan saya bilang daerah lain itu juga nggak bagus. Semua punya cita rasa yang khas. Dan sejak zaman kolonial Belanda, kopi Mandailing ini sudah punya nama. Hari ini kita sudah punya pasar. Gitu. Cuma kuantitas kita kurang kalau kita bicara ekspor. Nah, menyiasatinya bagaimana? Kita harus juga mengedukasi, memotivasi petani agar petani-petani juga terus bersemangat untuk mengembangkan, membudidayakan kopi untuk meningkatkan produksi tadi. Dan mereka yakin hidup mereka bisa bergantung di pertanian kopi. Ya sudah pasti. Asalkan kita harus bisa juga berupaya. Kita berupaya hari ini untuk menciptakan stabilitas harga kopi di tingkat petani. Karena pada saat COVID kemarin, kopi itu sampai 10.000 harganya per kilo di tingkat petani. Alhamdulillah hari ini sudah mencapai angka di angka 37 sampai 38 ribu dengan gabah itu tadi gitu.
Nah, kalau itu kita olah, ya sudah barang tentu margin keuntungan yang kita dapatkan meningkat daripada kita menjual bahan baku begitu. Jadi Bang Ucok, saya tertarik. Itu tadi harga gabah di tingkat petani itu per kilo itu sekitar 15.000 sampai 20.000. Iya, sekarang sudah ada 37.000. Sekarang angka 37.000. Iya. Sementara pengusaha kopi shop itu menjual dalam satu cup itu bisa 15.000 sampai 20.000. Untuk pertimbangannya Bang Ucok, dalam 1 kilo gabah itu dapat berapa cup sih kalau sudah masuk ke kopi shop? Kalau dalam 1 kilo gabah, kalau kita hitung 2,5 kilo gabah itu untuk membutuhkan 1 kilo green bean. Green bean inilah yang menjadi roast bean itu tadi, yang sudah digongseng, artinya sudah di roasting gitu. Nah, artinya sekitar 30% dari 1 kilonya untuk roast bean itu tadi. Berarti dalam 1 kilo gabah itu kita bisa mendapatkan di angka 25 sampai 30 cup itu. 30 cup. 25 sampai 30 cup. Kalau misalnya 25 kali 20.000 dan 500.000. Iya. Artinya kan di sini juga kita tidak bisa nafikan, ada proses, ada jasa barista. Ya. Nah, karena barista ini juga mempunyai andil yang sangat besar. Bagaimana mencampur rasio kopi dengan air tadi? Berapa lama dia berumur? Konsistensi rasa yang diciptakan oleh si barista itu kan harus konsisten. Ya. Ada keahlian yang memang harus sama-sama kita ketahui. Di situ juga ada keahlian kan yang harus dihargai. Baik, Bang Ucok, saya punya pertanyaan lagi. Saat ini tadi Bang Ucok menjelaskan masyarakat petani kopi kita perlu edukasi, perlu pembinaan sehingga mereka kesejahteraannya terjamin lebih baik lah sebenarnya. Apalagi kopi ini sudah jadi konsumsi internasional masyarakat, bukan hanya di Indonesia gitu. Artinya sejauh ini sudah bagaimana pembinaan yang diberikan untuk petani kopi kita, baik dari pemerintah atau pihak misalnya penggiat kopi, komunitas penggiat kopi, ada tidak pembinaan kepada petani kopi kita? Pembinaan sih ada, cuman menurut saya belum maksimal. Belum maksimal. Iya, belum maksimal. Artinya edukasi yang saya maksud itu tadi, 65 sampai 70% kualitas kopi itu ada pada petani. Sehebat apapun si barista, bartender itu tadi mengolah kopi, kalau bahan bakunya nggak benar, hasilnya itu pun nggak akan benar. Pemerintah bukan kita bilang tidak ada bantuan, ada bayar kabupaten maupun provinsi. Namun perlu ditingkatkan, jangan hanya dalam konteks bantuan bibit terus gitu. Kalau bisa meminta, ya kalau bisa meminta. Di sini harus ada sinergitas. Harus ada kerjasama. Dalam kopi tidak bisa one man show. Ada praktisi kopi. Ada lembaga namanya indikasi kooperatif, MPIG, masyarakat indikasi. Karena itu hak komunal kita, hak intelektual kita yang mana Kementerian Hukum sudah memberikan itu beberapa tahun yang lalu pada sama-sama Menteri Ngata tentang izinnya kopi mandiri. Nah, sinergitas antara praktisi kopi, MPIG, petani dan pemerintah juga, baik pemerintah daerah maupun daerah kedua dan tingkat 1 juga dengan pola apa? Kalau hari tahun ini kita memberikan bantuan, katakanlah kita memberikan bantuan bimbing, ya nggak mungkin kita stuck di situ saja. Harusnya meningkatkan adanya sekolah-sekolah lapang. Adanya SR sekolah lapang di tingkat petani, bagaimana kelanjutannya meningkatkan pemahaman daripada masyarakat tentang budidaya kopi yang benar, sehingga bisa menghasilkan kopi-kopi yang berkualitas. Di samping kita menjaga kualitas, dan kita juga harus meningkatkan kuantitas itu tadi. Bisa saja kita berarti mengenali dan mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman kopi itu tadi. Tahun ke depannya apalagi langkah? Ya bagaimana proses pasca panen? Jangan salah memahami juga. Begitu kita pemetikan daripada petani kita yang katakan merahnya itu enggak 100%, ini bakal mempengaruhi juga kepada kualitas kopi tadi. Jadi ada pendampingan, ada kerjasama. Kembali saya bilang, kalau memang pemerintahnya juga sudah melakukan itu, kalau gairah petaninya juga kurang, itu tidak akan berhasil juga itu. Bagaimana menunggu kembangkan daripada gairah petani tadi?
Ya mereka kita butuh jaminan stabilitas harga kita ini. Langkah apa yang harus kita buat? Nah, jangan ada suatu kejadian lantas harga kopi itu anjlok. Seperti kopi kemarin kita sudah sama-sama. Harga kopi itu anjlok. Tetapi di beberapa daerah ada yang mampu buat besi gudang. Karena kalau dengan proses yang benar, kopi bisa kita tahan 2-3 tahun tanpa harus berusaha kualitas itu tadi. Nah, jadi kata kuncinya ada kerjasama antara pelaku kopi, baik praktisi maupun lembaganya, pemerintahnya, semua. Di sini tidak sesuai lintas. Iya, ada kerjasama. Ya. Kalau kita bercita-cita ingin kembali menjemput daripada kejayaan Mandiri. Nah, apa yang kita lakukan hari ini dengan Kopinta? Kopinta mencoba membuat suatu terobosan. Kalau dari tampilan ya alhamdulillah lah, nggak kampungan amat lah ya. Udah mantap kan? Kita nggak tahu lah bawahnya ya. Walaupun dari kemasannya juga ini ada yang namanya kopi cup. Ini kita tinggal seduh. Oh iya. Tinggal seduh. Luar biasa. Ya. Jadi katakanlah kita juga sangat gemar. Kita lihat masyarakat sangat gemar. Masyarakat kita sangat gemar minum kopi-kopi yang notabene-nya ada kopi-kopi lain lah gitu. Tapi orang di luar sana sangat bangga mencicipi kopi Mandiri. Banyak orang yang mencari kopi Mandiri, tapi kita kok kurang hasrat kita untuk menikmati kopi Mandiri itu sendiri. Jadi harapan kita ke depan dengan kebesaran daripada kopi Mandiri, ya semoga petani kopi dan pelaku kopi juga ingin besar. Nah, terobosan apa lagi yang Kopinta lakukan? Kopinta terus berupaya. Tahun lalu alhamdulillah kita ada program bersama dengan Kementerian Pariwisata. Kita diberi batasan sekian bungkus dijual. Itu kita si pembeli tadi, customer kita itu hanya membayar 50% gitu. Caranya bagaimana? Caranya itulah program pembinaan UMKM yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata. Iya. Nah, begitu upaya dari kementerian juga untuk mengangkat pengembangan daripada UMKM itu sendiri. Ya, aturan contoh ini kita bandrol dengan harga 70.000 per 200 gram. Artinya 210.000. Si pelanggan kita cukup membayar 110.000, yang 100.000-nya nanti akan diklaim oleh kementerian ke kita. Ada subsidi 50% dari kementerian. Dengan ini memudahkan, semua diuntungkan. Nah, setelah itu promosi yang kita lakukan, alhamdulillah Kopinta juga kemarin sempat tampil di Mandalika. Mandalika pasti ya ada MotoGP kemarin. Salah satu Kopinta juga ada di kementerian juga. Produknya, bukan orangnya. Produknya yang diundang oleh kementerian. Habis itu di G20. Baru kemarin ada beberapa sekitar 1.700-an lah UMKM yang mendaftar di Kementerian Pariwisata di zona Sumatera. Alhamdulillah panelisnya itu ada 20 UMKM, salah satunya Kopinta. Di Pekanbaru. Brand Kopinta ini sudah go nasional gitu kira-kira. Alhamdulillah sudah go internasional. Go internasional. Tidak begitu. Dari kampung tapi sudah sampai ke internasional. Ya, karena nama kopi Mandiri itu sudah besar. Ya. Makanya jargon kita menjemput kembali kejayaan kopi Mandiri. Dengan bahasa kembali berdaya gitu. Berdaya. Jadi jangan orang yang hanya mengatasnamakan kopi Mandiri yang akan menikmati daripada kebesaran kopi Mandiri. Harusnya pelaku kopi di Mandalika mulai hulu ke hilir juga ikut menikmati, yang sudah otomatis meringankan beban daripada masyarakat kita juga begitu. Ngomong-ngomong dong, apa sih perbedaan kopi Mandailing dengan kopi dari daerah lain, misalnya kopi Kabanjare, kopi dari Aceh, ada tidak yang membedakan keistimewaan kopi Mandailing itu? Oh, pasti. Itu yang saya bilang dari awal. Tidak semua Tuhan menciptakan tanah sesungguh.
tempat kita Kabupaten. Kajian ilmiahnya seperti apa? Apakah karena ketinggian MDPL-nya atau bagaimana? Banyak yang lebih tinggi dari tempat kita, tapi tidak cocok untuk kopi. Nutrisi tanah, kandungan tanah kita yang cukup bagus, sehingga daerah-daerah lain juga punya spesifik tersendiri. Sepilok punya kopi Arabica, Ya. Samosir punya kopi Arabica, Tapanuli Utara juga, Tobasa, Kumbang Hasembutan, Simalungun, Tanah Karo, dan lain sebagainya. Mandailing, kita punya khas, mereka juga punya khas. Khasnya Mandailing itu banyak. Ada keseimbangan rasa, mulai dari rasa mungkin kalau kita hari ini bicara kopi, jangan kita menafikan juga. Kalau saya bilang tidak ada rasa manis, orang berpikir itu rasa gula, tidak. Tetapi ada beraneka rasa dan asamnya itu lebih seimbang. Ada balance rasa-rasa yang lain sehingga menciptakan rasa tersendiri yang khas. Ada rasa khas. Ada rasa khas sehingga kalau kita coba menyeruput kopi itu tadi, mereka tahu apa yang namanya gambir. Itu kalau kita makan ada sepat, pahit dan manis. Tapi setelah habis kita makan, rasa manisnya itu tertinggal masih di mulut. Ada iya. Ini juga ada rasa yang tertinggal. Rasa sepat, rasa pahit, rasa manis, rasa asam itu seimbang. Sehingga perasaan di mulut itu tetap segar. Artinya tidak rasa pahit saja yang mendominasi. Ada beraneka rasa. Jadi ya. ada daerah, ada khas tersendiri. Gitu. Kalau memang sudah ada rasa khas, tentunya masyarakat Mandailing yang cinta daerah, yang cinta Mandailing, tentunya harus minum kopi Mandailing gitu. Oh iya, ya. Kita berharap seperti itu. Ada putra terbaik Mandailing Natal yang hari ini beliau juga dipercayakan oleh Bapak Presiden sebagai duta besar. Beliau mencoba mempromosikan, memasarkan kopi Mandailing juga. Dan kenapa dengan yang lain? Kenapa? Artinya ya, kalau kita tidak bisa membantu secara langsung, setidaknya kita minum produk asli kopi Mandailing dan bakal berdampak kepada petani-petani yang ada di Mandailing. Iya, itu harus digarisbawahi produk yang asli. Karena sangat gampang kita jumpai yang mengatasnamakan kopi Mandailing, tetapi yang asli yang kita saksikan. Itu kita saksikan gitu. Banyak. Kalau nggak percaya coba buka di Google kopi Mandailing. Ada yang Mandailing A, Mandailing B, Mandailing C. Di mana? Ternyata kopi itu klaim Mandailing itu. Kenapa orang selalu klaim kopi Mandailing itu? Karena Banda Jaya itu kira-kira. Ya, begitu mereka ekspor, harganya meningkat. Gitu. Tapi kenapa kita diam? Harusnya kita juga bisa memproteksi itulah. Satu lagi Bang Cok, ini merek brand kita Kopinta. Ya. Boleh tahu nggak produk-produk apa saja sih yang ada di Kopinta ini? Tadi kan ada kemasan dalam bentuk ini barangkali 200 gram ini, Bang. Ya. Ada bentuk cup. Ya. Kemarin saya sempat dengar Bang Cok, ada kopi apa namanya? Kopi bir gitu. Nah, itu bisa Bang Cok ceritakan apa saja yang sudah dikelola itu? Kita mencoba untuk terus berinovasi. Bahannya semua sama. Cuma ada proses fermentasi yang kita namai jadi kopi bir. Kenapa kita jarang katakan ini kopi bir? Itu bodinya itu bentuknya ketika kita tuang dalam gelas itu mirip Guinness, tapi zero alkohol. Karena bentuknya macam Guinness, kita kan kopi bir. Karena ada proses fermentasi, ada wine process, ada beer process, ada natural process, ada honey process. Ada juga yang biberi itu kopi tunggal, atau kopi lanang lah kata orang kita Jawa gitu ya. Ada yang full roast. Ini beraneka ragam proses yang kita mencoba merubah dan rasanya berbeda-beda, tapi karakter kopinya tetap. Artinya begini,
bagaimana kita menambahkan rasa ke dalam kopi itu tadi tanpa harus merusak rasa aslinya kopi, karakternya kopi itu gitu. Tapi ada rasa yang baru gitu. Bukan ujuk-ujuk karena ini kopi bir kita campur dengan bir lalu haram gitu. Enggak. Berarti salah kalau prediksinya kopi bir itu bisa bikin kita oyong begini. Oh enggak, itu kopi bir kan hanya modelnya saja. Ada bubui di atas karena kita sebelumnya pakai nitro. Ada tabung nitro yang kita buat gitu. Nah itu beberapa aneka ragam lah yang kita sebut di cup. Nah kalau yang di cup ini semua yang prosesnya dari pulus. Nah yang 200 gram ada beberapa macam seperti varian rasa yang kita sebutkan itu tadi. Dan setiap proses itu berbeda, ada rasa yang mendominasi, tetapi karakter dan body kopinya itu tetap gitu. Jangan pula kita menambahkan rasa yang baru sehingga mempengaruhi orang karakter orisinalnya si kopi itu sendiri. Apa yang harus kita lakukan agar cita rasa kopinya itu tetap kuat, dia tidak berubah tetapi ada rasa yang baru yang kita tambahkan. Gitu. Baik pemirsa Boga Channel dimanapun Anda berada, kita tadi sudah mendengarkan penjelasan dari pengusaha brand Kovinta yang kita ketahui sendiri sudah belasan bahkan 20-an tahun bersama petani kopi di Mandai Natal, bagaimana membina, bagaimana membangun perekonomian masyarakat dari sektor perkebunan kopi. Dan narasumber kita tadi sudah menjelaskan bahwa perlu sinergitas antara pemerintah dengan komunitas atau petani kopi, pegiat kopi sehingga tercapai jaminan stabilitas harga yang tentunya ini berdampak positif bagi perekonomian masyarakat khususnya petani kopi di Mandai Natal. Pemirsa, kami mengingatkan kembali acara kita ini didukung oleh sponsor. Ada Kamil Resto atau Warung Kamil khas ayam kampung di Payapungan. Kemudian ada Kiki Aires Extension yang produk-produk kecantikan. Ada Days Perfume. Kemudian tentunya kita sponsor utama kita Kovinta. Kami akan pamit undur diri dan mohon maaf bila tadi ada penyampaian kami yang salah, dan kepada narasumber kami mengucapkan terima kasih atas waktunya dan berbagi pengalaman Bang Ujo. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.